Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Baik, di pertemuan kita kali ini di mata kuliah Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Ibu sedikit menyampaikan tentang deskripsi dari mata kuliah itu ya. Setelah kita mempelajari tentang konsep dan perkembangan promosi kesehatan, konsep ilmu perilaku, determinan perilaku, model-model promosi kesehatan, kemudian ruang lingkup, dan prinsip promosi kesehatan, kemudian 3 level pencegahan, termasuk strategi promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan. Nanti diharapkan ya, Ananda mampu melakukan ya perubahan perilaku. Ya, setelah mempelajari konsep, Ananda mampu menjelaskan apa itu ilmu perilaku. Ya, apa itu promosi kesehatan. Nah, Ananda nantinya diharapkan mampu memberikan contoh berperilaku kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam perkuliahan kita nanti kita ada 7 kali pertemuan sebelum MIT, 7 kali pertemuan setelah MIT. Kemudian sistem penilaian, yang pertama ada kedisiplinan ya, datangnya tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terus yang kedua, keaktifan Ananda di dalam kelas ya. Kita harus aktif, artinya apa? Yang belum paham ditanyakan, nanti Ibu akan bertanya gitu. Itu ada penilaian poinnya. Kemudian bagaimana sikap Ananda dan cara berkomunikasi, karena ini adalah mata kuliah promosi kesehatan. Kemudian ya, dalam proses perkuliahan diharapkan Ananda akan belajarnya lebih menyenangkan. Ananda tidak boleh stres, harus enjoy dalam proses perkuliahan. Mungkin ini sebagai kata pembuka di awal perkuliahan kita. Semoga Ananda bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih. Sebelum kita masuk materi. Wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan keberkahan ya dalam mengikuti materi kita hari ini tentang perilaku kesehatan ya. Jadi Ananda nanti beberapa menit ke depan akan mempelajari bagaimana konsep dari perilaku itu sendiri. Perilaku adalah apa yang dilakukan organisme atau apa yang diamati oleh organisme lain. Artinya di sini seseorang itu bisa berperilaku karena ada yang mempengaruhinya. Selanjutnya, menurut Skinner 1938 mengatakan bahwa perilaku terjadi melalui adanya SOR, yaitu organisme, stimulus, dan respon. Ya. Kemudian perilaku ini dibagi 2. Ya. Dibagi 2, yang pertama ada cover behavior, kemudian ada over behavior. Yang dikatakan cover behavior itu adalah perilaku yang tertutup, ya, yang terjadi jika respon terhadap stimulus masih belum dapat diamati, berarti masih dalam diri seseorang. Kemudian ada over behavior, ya, perilaku terbuka yang terjadi jika ada respon terjadi terhadap stimulus. Ya, ini sudah bisa diamati oleh orang lain, berarti sudah bisa dilihat apa tindakan yang dilakukan. Kemudian 2 kondisi yang menyebabkan seseorang itu berperilaku. Ya, ada operant condition ya, ini karena ada stimulus. Ya, kemudian respon condition, ini refleks ya. Kemudian perilaku kesehatan itu sendiri ada 3, yaitu preventive health behavior, yaitu perilaku pencegahan. Kemudian illness behavior, perilaku sakit, dan perilaku untuk memperkecil resiko, sick role behavior. Ya. Selanjutnya, ya, teori perilaku kesehatan, yaitu social cognitive theory. Yang pertama, ya, seseorang itu berperilaku karena ada pengetahuan, kemudian efikasi diri atau kepercayaan diri sendiri, kemudian hasil yang diharapkan, ya, kemudian tujuan
kesehatan pribadi, kemudian fasilitator dan hambatan. Ya. Kemudian menurut teori of learned behavior ada 3 pilar kenapa seseorang itu bisa berperilaku. Yang pertama karena sikap. Ya, sikap ini masih dalam diri seseorang. Yang kedua norma subjektif. Ya. Kemudian norma ini biasanya adalah aturan. Kemudian kontrol yang dirasakan. Ya. Kemudian selanjutnya strategi perubahan perilaku itu bisa terjadi karena kesadaran, efikasi diri, ya. Kesadaran ini bisa mengevaluasi diri sendiri sehingga terjadi perubahan. Kemudian efikasi diri adanya perubahan, ya, clue dari perubahan. Kemudian adanya hambatan dari perubahan itu sendiri. Ya, sampai di sini apakah Ananda ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya terkait 3 pilar perilaku tersebut, Bu. Di slide kan ada 3 pilar. Yang pertama ada sikap, norma subjektif, dan kontrol yang dirasakan. Jadi Siti ingin bertanya, Bu, terkait dengan norma subjektif dan kontrol yang dirasakan. Tadi Siti dengar bahwa norma subjektif ini kan aturan yang mengikat ya, Bu. Kemudian kontrol yang dirasakan itu bukannya juga mengikat ya, Bu. Jadi apa sih perbedaan dari viral norma subjektif dan kontrol yang dirasakan tersebut, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, Ananda Siti Rauda, mungkin Ibu memberikan sedikit ini ya keterangan tentang apa bedanya antara norma subjektif dengan kontrol yang dirasakan. Nah, norma ini ya aturan-aturan yang mengikat, artinya sebagai batasan-batasan. Sedangkan kontrol adalah sebagai barometer, sehingga seseorang itu berperilaku ya ada standarnya, ada ini yang boleh, ini yang tidak. Kalau di kesehatan itu ya ada perilaku-perilaku kesehatan yang sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Itu yang bisa dijadikan sebagai kontrol atau role of modelnya gitu. Kira-kira demikian, Ananda bisa dipahami? Ya, terima kasih. Ada Ananda yang lain yang mau bertanya tentang materi yang sudah disampaikan tadi? Ada? Kalau tidak, Ibu yang akan bertanya. Bagaimana? Ya, siap. Ya, jadi Ananda kira-kira perilaku kesehatan yang seperti apa yang harus kita jalankan? Misalnya ya, ada sekelompok masyarakat membuang sampah sembarangan. Apakah perilaku itu sesuai enggak dengan kesehatan atau tidak? Tidak sesuai. Ya, itu adalah salah satu contoh perilaku kesehatan yang tidak bisa kita tiru. Ya, jadi kita sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat harus mampu memberikan contoh kepada masyarakat, karena sarjana kesehatan masyarakat merupakan miracle, ya, memberikan perubahan. Dia sebagai motivator, dia sebagai peneliti, sebagai edukator, ya, kemudian sebagai memberikan perubahan. Ya, jadi demikian materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu tutup perkuliahan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Ya, kalau ada salah Ibu mohon maaf dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.